Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Syakir. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya di sini akan menjelaskan jawaban dari soal UTS mata kuliah Etika dan Logika Komunikasi tentang apa itu kebenaran dan apa pandangan saya pribadi memandang sebuah kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran seringkali dilihat dari perspektif konstruktivis yang menyatakan bahwa kebenaran bersifat subjektif dan terbentuk oleh interpretasi individu atau kelompok. Dalam konteks komunikasi, kebenaran seringkali dipengaruhi oleh bagaimana informasi yang disampaikan, diterima, dan dipahami oleh pihak yang terlibat. Ini berarti bahwa kebenaran dalam komunikasi bisa bervariasi tergantung pada konteks, pengalaman, dan sudut pandang yang berbeda. Menurut para ahli komunikasi, konsep kebenaran seringkali kompleks dan dapat dilihat dari beberapa perspektif. Yang pertama yaitu konstruktivis sosial. Para ahli komunikasi sering menggunakan pendekatan konstruktivis untuk memahami kebenaran. Dan yang kedua, perspektif relasional. Kebenaran dalam komunikasi juga dapat memahami melalui hubungan antar pesan, konteks, dan audiens. Dan yang ketiga, pendekatan kritis. Pendekatan kritis melihat kebenaran sebagai sesuatu yang dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ideologi. Dengan demikian, kebenaran dalam konteks komunikasi seringkali dipahami sebagai konstruksi sosial yang relatif dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk konteks, kepentingan, dan interpretasi individu. Saya melihat kebenaran sebagai sesuatu yang harus ditemukan melalui investigasi, pengamatan, dan analisis yang cermat. Hal itu dapat berubah seiring waktu dengan penemuan informasi baru atau interpretasi yang berbeda. Pandangan terhadap sebuah kebenaran dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti latar belakangnya, budaya, pengalaman pribadi, dan keyakinan individu. Beberapa orang mungkin melihat kebenaran itu sebagai sesuatu yang mutlak dan objektif, sementara yang lainnya melihatnya sebagai konstruksi sosial yang relatif. Terkadang kita juga bisa memandang kebenaran sebagai sesuatu yang berkembang. Seiring waktu terbuka bentuk penemuan baru dan reinterpretasi. Kebenaran itu sesuai dengan realitas atau apa yang ada. Itu benar-benar nyata. Kebenaran juga sesuai dengan apa yang ada atau terjadi di alam semesta. Dengan kata lain, kebenaran sesuai dengan objeknya dan dikenali melalui rujukannya. Misalnya, seorang guru yang berdiri menghadap murid-muridnya di dalam kelas mungkin mengatakan, sekarang satu-satunya pintu keluar ruangan ini berada di sebelah kanan. Dan perspektif para murid yang memandang menghadap ke arah guru, mereka pintu keluar memang berada di sebelah kiri mereka, tapi pintu itu memang benar berada di sebelah kanannya si profesor. Kebenaran juga harus sesuai dengan objeknya. Memang benar bahwa orang tertentu mungkin hanya memerlukan dosis sekian miligram obat tertentu,
Tapi orang lain mungkin membutuhkan dosis berbeda dari obat yang sama untuk menghasilkan efek yang sama. Ini bukan kebenaran relatif, tapi hanya sebuah contoh bagaimana kebenaran harus sesuai dengan objeknya. Demikian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.